orang orang lain baca kan masih ruwet ya. Nah, ketika yang tadi yang antara gitu ya, antara tadi ini kayak gini. Nah, share. Nah, kayak gini Mas. Jadi jangan panjang-panjang itunya paragrafnya. Jadi ini ada definisinya, siapa aja yang mengerjakan, terus dia itu eh, ngapain aja. Terus ya ini karena waktu itu ada kunjungan ya dihadiri dengan ini. Ya, sederhana, sederhana sekali. Jadi misalkan teknologi Ishak tadi itu mengatasi apa, bagaimana. Jadi tidak banyak-banyak. Yang SDG-nya juga mungkin bisa disingkat lagi. Ini view-nya yang baca berapa gitu bisa di ini enggak ya? Nggak bisa ya. Oke, terima kasih Mas Dana. Nah, kemudian bagi teman-teman yang lain, eh, di LMS itu sudah kami, LMS itu saya buat di awal sebelum UTS ya. Sebelum UTS itu karena supaya lebih tahu dulu orang awam kalau masalah yang sulit itu kita mudah menjelaskan. Nah, ini sebenarnya kita sudah tahu intinya. Studi umum. Ini data media massanya. Wah, banyak nih. Jadi ini yang awal tadi hanya 10, kemudian ini Mas kelihatan ya? Nah, ini eh, produk yang dipublikasikan sebelum proyek itu selesai, kemudian ini publikasi setelah proyek itu selesai. Dan ternyata ada 22. Nah, yang ketika di awal proyek ini ada nih, misalkan Tempo Tekno, sederhana. Mama. Cannot reach. Rezekimu, rezekimu. Apol, Wolongong, project, website. Langi. Bener
nggak bisa diambil nasib. Nah, ini bagus nih bahasa di Tempo ya. Tempo itu ada kan lumayan lah kalau di Tempo, Kompas itu lumayan ya bahasanya bagus. Nah, kemudian ini hanya sedikit di awal karena memang ya seperti kita nih. eh, kita mau bikin riset, nah kita mau mau mendirikan bendera. Nah, pasti isinya tuh sedikit. Apa itu kata-kata kuncinya itu yang kita jelaskan. Nah, kemudian yang setelah jadi kan wah, heboh ya. Dan kita harapkan eh, sebenarnya riset itu nggak ada yang mudah ya. Nah, kalau seandainya sesuatu yang sulit, kemudian kita bisa menjelaskan menjadi orang lain itu paham gitu ya. Orang yang tidak tahu teknologi itu, oh gitu ya. Oh, nah itu tuh, nah kita mulai menginfluence orang itu supaya aware terhadap eh, apa yang kita mau bikin. Oh, oh nanti itu akan ada ini loh, teknologi ini loh, gitu ya. Jadi memang publikasi itu penting sebelum kita yang publikasi yang eh, teknikalnya ya, yang bahasa-bahasa tekniknya benar-benar risetnya. Jadi we can make it simple, but not simpler. Jadi itu katanya Einstein bahwa kita bisa membuat dengan bahasa yang sederhana, tapi tidak bisa dengan yang lebih sederhana. Katanya begitu, katanya Einstein. Make it simple. Ya, jadi kita sesuatu yang rumit kita jelaskan dengan simple. Nah, itu berarti itu dia udah paham nih intinya itu dia eh, ini memegang sudah paham. Mbak Rinta, apa kabar? Baik Bu, baru bisa nyampe rumah, jadi baru bisa join. Oh, alah Gusti. Tadi pikir Eh, bisa, ternyata nggak bisa Bu. Iya, Mohon soalnya maaf. kan perlu perlu bandwidth yang besar gitu kan ya. Eh, tadi aku juga di sini kesulitan sampai aku riset dulu ya. Nah, kemudian teman-teman, eh, nah aku boleh contoh lagi ya. Ambil contoh lagi, boleh siapa yang boleh dibuka UTS-nya boleh dibuka. Siapa lagi? Eh, siapa ya? Mbak Mbak Hasana, Mbak Hasana Putri. Loh, jangan begini sayang. Jadi Eh, buka Bu. jangan begini. Untuk ke media massa itu, jadi harus populer gitu. Misalkan eh ini apakah ini desainnya dihilangkan atau gimana? Atau, apa ya pakai kata-kata yang menarik ini? Kan orang nggak ngerti apa itu URLC gitu ya. Misalkan teknologi 5G RAN untuk apa ini? Atau teknologi untuk mendeteksi apa Mbak ini sebenarnya? Ini merancang topologi Bu, merancang topologi untuk kendaraan otonom di jalan tol. Tapi memang saya baru paham Bu, maksud tugas UTS-nya.
Jadi ini salah paham. Ya, ya nggak apa-apa. Ya, Nah, Bu. nanti itu eh yang di apa yang dikirimkan jangan bentuknya begini. Baik, Ya, Bu. jadi memang yang siap untuk ditayang gitu. Nah, misalkan apa sih sebenarnya kendaraan otonom itu kendaraan apa sih? Kendaraan yang tanpa supir ya, driverless gitu kan ya. Nah, ini nih eh, apa kata-kata menariknya? Kendaraan otonom eh, masa depan di jalan tol atau gimana gitu ya. Jangan banyak-banyak ini judulnya. Ini kan ada berapa kata ini? Ada 13 kata. Jadi 5 kata aja. Apa ya? Eh, Kendaraan otonom, kendaraan otomatis atau kendaraan tanpa supir, eh, pengendalian atau apa ya? Apa? Ya, Kalau pokoknya jangan gimana, masa Mbak? masa depan transportasi gitu, Bu. Nah, kendaraan otonom Ah, mengubah ya. mengubah kota kita atau apa gitu ya, Bu, ya, mungkin ya? Yang menarik gitu ya. Nah, Pasti ada iya iya, Bu. kata-kata yang bombastis gitu ya. Kata Iya, Bu. bombastis. Ya, ini kendaraan masa depan di jalan tol gitu misalkan. Yang lain-lain itu nanti berikutnya. Dan nah ini sudah bebas nanti bikin sendiri atau ambil ini gambar Ini ini. AI, Bu. Heeh. Cuman nanti kalau untuk dipublikasikannya sih ini nggak akan dipakai sih, Bu, rencananya. Mm-mm. Heeh. Nanti Oh, saya terus, sesuaikan dengan judul yang tadi, Bu. nah ini kan orang ruwet ya. Ini kan apa ya ini? Oh, Iya, Bu. mungkin jalan tolnya kan banyak BTS ya. Gitu. Mungkin apa ya yang gambar yang bebas dari ini, bebas dari gangguan, bebas dari eh, apa lisensi gitu ya. Nah, terus ini gini ini nggak usah dimasukkan. Jadi penjelasannya tentang kendaraan otomatis itu driverless, kemudian misalkan eh, itu bisa dijalankan di atas ini 5G, eh, terus di desainnya tuh gimana sih orang itu nggak perlu pergi kemana-mana, jadi hanya dengan yang mengendarai itu, jadi kita nggak usah repot-repot adanya macet dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kurir jadi apa yang membantu kelancaran pekerjaan kita, membantu apa ya? Dan orang bisa membayangkan ya kalau seandainya ada kendaraan eh, tanpa sopir gitu di jalan tol. Jalan tol kan minimal berapa kecepatannya? Jalan tol minimal berapa kecepatannya? 60. 60 kayaknya Bu. Itu di Indonesia. Oh, Ya, misalkan 60 sampai 80, misalkan di negeri jiran kan minimal berapa? 100, misalkan sampai berapa. Nah, itu tuh gimana kebayang bagaimana menghandle gitu ya, mengatur kendaraan tanpa awak ini ke di dengan kecepatan segitu. Tuh. Jadi orang jadi membayangkan, wih, kendaraan tanpa awak kemudian bisa laju cepat di jalan tol. Atau mungkin juga tidak hanya kendaraan untuk orang, tapi juga kendaraan untuk barang. Kan bisa jadi kan ya. Nah, nah itu. Ini penjelasannya kurang ya Mbak ini. Jadi yang terkait dengan RAN, jadi orang jadi bisa membayangkan gitu.
Nah, kalau ini parameter-parameter ini mereka nggak ngerti ya. Jadi yang Bu. umum-umum saja. Saya salah paham kayaknya Bu ngerjain tugasnya. Juga aneh sendiri. Ya, nggak apa-apa. Ini saya tutup dulu. Nah, berikutnya. Izin ya membuka Mas Himawan. Izin. Wah, halo. Ini sudah siap tayang ini. Mas. Mas Himawan. Halo. Mas Himawan ada nggak? Di jalan lagi nyetir ya? Kayaknya lagi nyetir Bu. Ini kalau ditayangkan di koran ini susah ini. Iya Bu. Kira buat publikasi konferensi. Iya, dikira untuk Iya. konferensi itu maksudnya. Karena kan publikasi Jadi terus mau tanya apa? juga, Iya. kalau ini tuh berarti kita kan mengirimkan dokumennya terafiliasi dengan Telyu atau memang riset yang dikerjakan dengan Telyu, Bu? Korannya, media masanya, Betul Bu. bebas sih, Iya. bebas. Yang kita pakai Bebas. bebas Bu. Iya, yang jelas media massa. Kalau nanti di Telyu kan gimana gitu ya. Ya yang dibaca oleh orang kalangan umum. Ya. Kalau risetnya ini yang harus kita implementasi terkait disertasi atau bisa riset apa aja Bu? Yang terkait Eh, SDGs. Terkait dengan riset kita, jadi menjelaskan itu sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Make it simple. Ya betul Bu. Kata kuncinya di sini misalkan apa ya? Network construction in 3T. Apa 3T ya? 3T. For equal distribution internet access. Nah, misalkan pentingnya internet, daerah tertinggal, terus apa gitu ya. Ini sudah siap tayang ini. Akses di daerah tertinggal itu sih Bu. Jadi yang sederhana aja bahasanya supaya orang awam paham gitu ya. Nah, ini malah siap tayang di conference. Nah, kemudian saya salah ya. Halo? Ini enggak kan? Nah, kemudian misalkan yang ada di sini nih yang tidak ada di jalan nih. Punyanya siapa Mas Ali? Ali mana nih? Ali. Ali. Itu aku petinju kesayangan. Nah, ini judulnya IoT and Machine Learning Solusi Cerdas untuk Hemat Energi di Gedung Perkantoran. Nah, berapa kata? 10 ya? 11. 11, ya. 11 kata. Nah, ini gimana cara menyingkatnya ini? Misalkan kata-kata ini aja. Solusi cerdas hemat energi di gedung perkantoran. Nah, nanti baru kemudian kita bicara di ini supaya nggak banyak-banyak ya. Cerdas itu apa sih? Nah, ini sudah kata-katanya.
Perubahan iklim itu apa sih? Kan orang itu banyak climate change itu mereka tuh nggak tahu sebenarnya. Nah, misalkan suhu bumi semakin panas. Nah, ini menunjukkan climate change. Jadi gedung-gedung perkantoran ini eh, nah ini kata-katanya sudah enak-enak sih. Jangan panjang-panjang ya. Eh, Gedung perkantoran ini. Nah, kata-kata ini kayak signifikan. Ini kan banyak nggak ngerti nih, apa itu signifikan. Eh, memperparah atau mempercepat terjadinya krisis atau apa. Jadi kata-kata yang high level itu jangan. Eh, Revolusioner. Oke, kata-katanya sudah enak sih. OT tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin kalau saya revisi machine learningnya jadi AI sih Bu, mungkin AI lebih lebih umum diterima masyarakat sih Ah, daripada machine learning. iya, Kan nanti jadi AI. mesinnya belajar di universitas apa, Mas? Gitu Bu. Kan Machine kalau di learning gitu ya. bahasa emangnya dia itu kurang sekolah, Mas? Sekolahnya di mana? Iya. Iya. Jadi apa kecerdasan buatan orang ini sudah ngerti ya banyak ChatGPT apa gitu kan sudah mulai paham. Tapi kalau mesin learning gitu ya susah mereka. Nah, kata-kata yang ini kayaknya yang rincian-rincian ini harus jadi kalimat nih ya. Dan eh, apa nih supaya lebih mudah ini gimana nih? SDGs, SDGs-nya dijelasin nggak di mana nih? Nah, belum ya. Kan mereka nggak ngerti itu SDGs. Tentang pelestarian yang Indonesia juga apa nih berpartisipasi tahun 30 misalkan kita harus mencapai eh, dunia sudah menetapkan PBB menetapkan ada eh, sekian goals. Nah, kita dalam hal ini apa ya menggunakan atau fokus pada ini saja misalkan. Nah, ini sudah enak ini kata-katanya tinggal kata-kata yang high level itu di dikurangi. Gitu ya, Mas. Alhamdulillah ini. Terus wah, Mbak Cica kan ada ya Mbak Cica. Mbak Ziza. Ya, hadir Bu. View feedback. Nah, ini gimana ya Mbak ya? Nanti disederhanakan ya Mbak. Ini kan banyak kata-katanya nih. Kelihatan nggak Mbak? Ya Bu. Berarti Eh, ini kayaknya yang kata-kata yang sulit-sulit ini nanti dulu apa ini kesehatan inklusif berkelanjutan atau apa gitu ya. Orang itu eh apa ya? Aku nggak ngerti menuju SDGs dalam kesehatan. Eh Pemeliharaan kesehatan atau ini menuju SDGs tapi ini berkelanjutan. Gini gimana ya? kemarin tuh ada juga sebenarnya kalimatnya ini Bu. Telkom University mengembangkan teknologi kesehatan canggih berbasis AI gitu misalnya kayak gitu Bu. Cuman kan jadi terlalu lebar banget sebenarnya Bu. Teknologi kesehatannya apa ya?
misalkan stroke gitu kan ya. Nah, rehabilitasi stroke canggih di masa depan gitu. Teknologi rehabilitasi stroke di masa depan itu misalkan. Jadi jangan banyak-banyak judulnya. Terus kemudian baru jelaskan di bawahnya itu teknologinya apa sih yang digunakan. Menggunakan teknologi A, B, C, misalkan A itu apa, B apa, C apa, terus biofeedback itu apa saja. Bawahnya sih oke lah ya. Nah, tapi yang atasnya ini kan orang tertuju pada di atasnya ini kan, itu harus kata-kata intinya. Sebenarnya apa sih? Ya, teknologi rehabilitasi stroke masa depan itu mencakup apa saja. Jadi nggak usah Universitas Telkom dulu, nggak usah dulu. Yang ini aja. Teknologi rehabilitasi stroke. Nah, inklusif itu gimana sih, Mbak? Inklusif itu tidak terbuka untuk umum gitu, tidak ada batasan eksklusivitas. Oh, ya, jadi ini aja lah, yang terbuka aja. Nah, mereka ngerti ada eksklusif, ada inklusif, apanya eksekutif nanti. Kira DPR. Nanti dikira nanti ada eksekutif, ada bisnis. Kereta. Jadi yang kata-kata yang umum-umum saja yaitu teknologi rehabilitasi stroke yang menjanjikan gitu atau gimana gitu ya. Orang Nah, nanti yang butiran-butiran ini ya kayaknya sih jadi satu paragraf yang ringan ini jelasin gitu ya. Jadi nggak ada lagi rincian. Ya, oke. Jadi menghindari kata-kata yang sulit-sulit. Ya, udah bagus sih. Yang atas ini loh ya, yang ini kayaknya harus dirombak ini depan ini. Iya, Mbak. Makasih.